Halo Mbak Mel. Halo Kak Gege, salam kenal, saya Ayah. Halo, halo Ayas, halo GG. Sorry, aku sedang nyetir. 5 menit lagi ya akan gabung. Halo Ibu Irma, salam kenal Ibu. Saya Ayas, ini udah ada Kak Gege atau Kak Gispa. Mbak Mel sedang menyetir. Halo Teh Irma, apa kabar? Teh Irma, punten masih di mute. Halo Teh Irma, sekarang lagi ada di mana? Dan juga GG ada di mana posisinya? Halo Kak Amel, aku lagi di kafe dekat rumahku. Oh, kamu lokasi di mana sih kota? Domisilinya di Sleman Kak, di Jogja. Oh, di Jogja. Oke, oke. GG sudah nonton kan ya filmnya? Sudah Mbak, sudah saya tonton. Oke, sip. Teh Irma, apakah masih setting suara ya Teh ya? Kita menunggu satu narasumber lagi dari Ashoka yang Changemaker, ada namanya Alia. Teh Alia mungkin bisa di WA, yes? Sudah, sebentar lagi dia akan join Sudah ya? Mbak Amel. Terima kasih sudah diingat. Sip, sip. KGG di Jogja sekolah atau gimana KGG? Aku kerja Kak Oh, kerja kerja di mana? di Institute of International Studies.
Di mana, maaf? Pusat Studi Internasional Kak, jadi Institute of International Studies-nya HI UGM. Oh, di HI UGM. Iya, iya. Oh, HI UGM juga ya KGG ya, angkatan 19 ya? Iya. Ada Ashoka, dulu anak Ashoka HI UGM juga namanya Tiffany, anak 18. Aku sebenarnya kurang kenal Kak, soalnya kan aku baru 6 bulan kuliah, udah COVID. Oh iya, iya. Siap-siap. Ini udah ada Alia. Halo Alia. Halo Kak Ayas, halo kakak-kakak semua, selamat siang. Siang Selamat siang, Ali. ini udah ada Kak GG, Kak Gispa, Kak GG, sama Teh Irma di sini. Ya, mungkin kenalan dulu antar pembicara. Mungkin Alia bisa memperkenalkan diri, terus Kak Gege dan Teh Irma. Oke, siap Mbak Amel. Maaf kakak, aku belum bisa on cam karena belum ready sebenarnya. Oke, halo, perkenalkan, aku Alia. Aku merupakan Asoka Young Changemaker tahun 2023, tapi saat ini merupakan mahasiswa di jurusan Hubungan Internasional di UPN Veteran Jakarta. Salam kenal semuanya. Oh, banyak anak HI. Mm-mm. Salam kenal Kak Alia. Silahkan Gege. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan saya Gigi. Sekarang aktivitasnya selain aktif di medsos soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi juga peneliti, researcher di Institute of International Studies. Em, Kemudian saya juga suka banget, aktif banget di isu-isu perempuan. Jadi kayak misalnya isu-isu hak kesehatan seksual dan reproduksi, kayak kayak gitu. Em, saya juga punya satu platform namanya Sab Perempuan Papua, menangani hak kesehatan seksual reproduksi dan juga layanan aduan kekerasan seksual bagi teman-teman perempuan di Papua. Wah, keren banget. Halo Teh Irma, bisa memperkenalkan diri kah? Masih belum bisa ya Teh, soundnya ya Teh ya. Apakah sudah dicoba pakai headset Teh Irma? Oke,
Halo Teh Irma, apakah suaranya sudah bisa? Belum bisa ya? Oke, apakah sedang diusahakan? Halo GG dan Alia, mungkin kalau Teh Irma terkendala, kita mulai dengan kalian dulu ya, nanti ya. GG, by the way, kamu bagaimana bisa terlibat di gerakan KBB dan dengan pusat para Madinah? Iya Kak, jadi dulu kan waktu masih kuliah, dulu waktu aku masih kuliah aktif di ada satu organisasi Youth Interfaith di Jogja namanya YIPC. Terus waktu tahun 2024 kemarin tuh Pusat Parmadina dan Koalisi KBB sama YLBHI bikin namanya Sekolah Advokasi KBB Kak. Terus aku ikut mendaftarkan diri, dapat beasiswanya. Lalu dari situ tuh mulai apa namanya apa dekat apa maksudnya kayak aktif dengan teman-teman di Pusat Paramadina dan di Koalisi KBB. Tapi kalau untuk aktif di ISO KBB sendiri sebenarnya udah dari 2019 Kak. Oke, oke. Ya, Alia dan GG ini dua orang yang change maker banget ya, dan sama-sama di HI. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk hadir. Alia, kamu udah nonton filmnya kan? Sudah dong, Mbak. Aku dinonton, aku udah stalk ke Instagramnya. Oke, sip, sip, sip. Kamu sekarang sibuk apa, Alia? Jadi aku mau intern lagi bulan depan, tapi bukan di corporate Mbak, karena bener-bener ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol dengan mereka nggak cocok. Ternyata memang harus di non-profit sepertinya gitu kan. Jadi akhirnya balik lagi ke yayasan gitu. Oke, oke, sip, sip. Ya, good luck lah. Memang apa semuanya adalah perjalanan. Jadi, Thank you Mbak. Hopefully Mbak Mel sudah kembali ke Australia. iya, aku udah di Perth lagi. Oh, kita Yeay. akan mulai. Kita akan Satu mulai. menit lagi. Wah. Hai Amel, Halo, halo semuanya. Selamat datang di diskusi layar Gaharu bulan ini.
Kita tunggu sekitar 2 menit dulu deh untuk para peserta masuk. Halo, selamat sore, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di diskusi layar Gaharu kali ini tentang film yang berjudul The Journey, karya sutradara Maulana Syuhada. Saya hari ini sudah ditemani oleh Gispa Fernanda, Alia, dan juga apakah Teh Irma Nurhati sudah hadir? Belum Mbak, sedang aku hubungi. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di siang hari ini. Kita akan memulai dengan perkenalan berserta para pembicara yang hadir. Nah, film ini karena film tentang anak muda, tentang perjalanan orang-orang muda keliling Eropa, maka sudah hadir juga 2 orang pemuda yang kalau kita melihat masa depan Indonesia dengan kehadiran mereka itu kayaknya terang banget ya. Ada Gispa Ferdinanda yang aktif um, dengan isu-isu keberagaman, juga kesehatan reproduksi, dan banyak lagi. Dia juga seorang dari Papua yang sedang menjadi peneliti di hubungan internasional di UGM. Dan juga ada Alia Zahra Sabira yang juga kuliah hubungan internasional. Dia juga seorang Ashoka yang change maker dan inisiatifnya juga membangun hubungan ya antar orang-orang muda, mengajak mereka menjadi change maker. Mungkin kita bisa mulai saja untuk acara kali ini dengan memperkenalkan Gispa. Sekarang aktivitasnya sedang ngapain aja ya Gispa? Kalau sekarang selain sibuk dengan pekerjaan, lagi apa namanya buat modul untuk teman-teman perempuan Papua. Jadi modulnya modul diskriminasi rasial buat teman-teman perempuan. Jadi apa aja yang harus mereka lakukan. Terus juga apa namanya layanan aduannya kayak gimana. Terus apa pokoknya modul-modul seperti itu, modulnya seperti itu karena ya di Jogja terutama teman-teman perempuan, teman-teman mahasiswi Papua yang merantau ke Jogja banyak kemudian menjadi korban dari diskriminasi itu sendiri. Oke, kalau Alia, kamu sedang sibuk apa Alia sekarang? Oke, terima kasih Mbak Amel. Halo teman-teman, kakak-kakak semuanya, selamat siang. Kalau aku dengan organisasiku Speak Out Youth, kami baru saja menyelesaikan sebuah kampanye yang namanya adalah Climate Warrior 2 from Climate Change to Gender Equality. Dan kami juga sudah menyelesaikan pembuatan modul tentang perubahan iklim dan kesetaraan gender untuk anak muda di Indonesia. Tapi selain dari itu juga sekarang sedang aktif mengkampanyekan isu Women Peace and Security bersama dengan UN Women. Begitu, Kak.
Oke, terima kasih banyak. Oh ya, sebelum saya beranjak kepada diskusi film, saya lupa nih. Diskusi ini diselenggarakan oleh Ashoka dan Pusat Paramadina untuk memantik diskusi isu-isu penting di Indonesia dan juga mengajak setiap orang menjadi change maker. Nah, berkenaan dengan ini, kita akan tanya-tanya dulu tentang film. Kalau Gispa nonton filmnya The Journey, apa sih yang paling berkesan untuk Gispa? Oh, GG masih di mute. Ya, sorry. Minta maaf teman-teman. Eh, yang salah satu scene film yang paling berkesan buat aku mungkin saat teman-teman Muhibah Angklung diundang untuk tampil di di gereja di Aberdeen, dan teman-teman merasa kayak apakah kita boleh nggak sih di nggak usah dimasukkan ke dalam kayak dalam tata ibadahnya dan lain sebagainya, tapi kayak cara penyampaiannya karena mungkin ada keraguan di mana kayak apakah ketika kita sebagai kita kebanyakan bukan beragama Muslim tapi disuruh menyanyi di tengah-tengah ibadah, apakah boleh gitu. Tapi juga penerimaan dari warga di gereja di Aberdeen itu sangat-sangat baik terhadap teman-teman. Kemudian setelah teman-teman tampil juga dan membawakan beberapa lagu, jemaat yang beribadah juga sangat menikmati penampilan teman-teman gitu. Ini menurut aku um, satu bukti gitu bahwa uh, ketika membicarakan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, kita juga bisa gitu membicarakannya melalui berbagai cara gitu. Salah satunya yaitu lewat seni yang kita lakukan. Dan seni itu seni itu kan bebas ya, bisa dimainkan di mana saja, kapan saja, dan penontonnya bisa buat siapa saja gitu. Dan ternyata memang sampai begitu pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman Muhibah Angklung atas apa yang teman-teman lakukan, latihan selama itu, dan perjuangan-perjuangan lainnya kemudian tersampaikan lewat penampilan yang menurut aku penampilan cukup berkesan banget buat aku karena teman-teman tampil langsung di gereja gitu. Dan um, itu menurut aku meskipun tidak beragama Kristen misalnya, atau tidak beribadah di gereja, teman-teman tetap mengutamakan supaya apakah apa namanya apakah sah atau nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita bermain di dalam gedung gerejanya, menyanyi di dalam gedung gerejanya. Dan um, itu menurut aku sesuatu yang kadang-kadang karena prasangka-prasangka yang kita sebagai orang dengan latar belakang berbeda punya terhadap satu sama lain, membuat kita jadi lebih takut atau jadi tidak mau untuk memulai sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, seperti contoh teman-teman Muhibah Angklung yang menyanyi di gereja gitu. Oke, terima kasih banyak Gispa. Nah, kebetulan Teh Irma sudah bergabung. Teh Irma Nurhati adalah salah satu aktris, salah satu pemeran, bukan pemeran sih, memang dia adalah pemimpin Angklung Muhibah yang kalau nonton di filmnya beliau adalah dirigen, juga pelatih musik dari Angklung Muhibah. Mungkin Teh Irma bisa diceritakan, nih menyambung Gispa, em, kejadiannya gimana sih Teh itu ketika Angklung Muhibah diajakin main di gereja? Terus diskusi atau negosiasi yang terjadi di tim kemudian bagaimana? Ya, kejadiannya itu waktu di Inggris ya. Jadi memang kan festivalnya bentuknya kita tampil di beberapa tempat gitu. Jadi masing-masing setiap tim itu disebar gitu setiap hari ya, tampil di mana-mana. Nah, paling sering tuh memang karena memang apa ya
di sana itu memang venue yang paling bagus itu memang gereja gitu. Jadi banyak yang kita harus tampil di gereja. Nah, kebetulan waktu itu oleh panitia diminta apa? Diminta untuk datang ke sebuah gereja dan kemudian tampil di situ. Tadinya kita tidak menyangka bahwa kita tampil di sana karena udah biasa ya tampil di gereja ya. Jadi tidak menyangka bahwa di sana tuh sebenarnya lagi misa gitu. Nah, misa itu adalah sebenarnya untuk menyambut kita sih, menyambut kita karena apa ya mereka senang sekali gitu ya kita datang ke sana. Jadi tujuannya tuh sebenarnya adalah untuk berdoa bersama. Kalau mereka sih apa ya informasinya begitu gitu ke kita. Jadi saat itu tuh sebenarnya kalau di eh, Muslim kan kita nggak bisa ikut di Islam tuh nggak bisa ikut ikut serta dalam sebuah kegiatan ibadah gitu ya eh, ibadah di kalau kalau di sana saat itu kan kondisinya kita ibadah diminta untuk ikut serta dalam ibadah ibadah di gereja. Nah, eh, agak bertentangan tuh sedikit gitu, bukan bukan bertentangan. Jadi kita harus negosiasi tuh gitu ya, gimana caranya supaya mereka cukup mengerti kondisi keterbatasan kita sebagai tim dan juga kita juga tidak menyinggung menyinggung apa tidak menyinggung hati uh, uh, penonton di sana gitu. Jadi terutama pendeta di sana ya. Nah, eh, negosiasinya tuh, tapi seneng sih. Jadi maksudnya eh, mereka cukup mengerti dan sangat mengerti dan mencoba eh, bercerita ke kita gitu, dan mencoba meyakinkan bahwa ini sebenarnya bukan 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 ibadah ibadah dalam arti mengajak kita untuk ikut ibadah mereka gitu ya. Eh, Cuman kan tetap kalau prinsip saya waktu itu eh, mungkin kayaknya itu nggak bisa gitu. Akhirnya nego. Ada beberapa anak yang memang non Muslim gitu. Mereka ikut ya, ikut ikut ibadahnya, ikut ibadah di sana. Kita posisinya jadi di belakang. Jadi setelah acara selesai baru kita tampil gitu. Akhirnya apa kesepakatan yang kita dapat dari itu. Dan tapi saya senangnya itu waktu itu mereka cukup mengerti dan sangat sabar ya, maksudnya nggak ada prejudice bahwa oh kok Islam kayaknya kayak gini ya gitu, kok serba nggak boleh ya, nggak ada gitu. Jadi mereka memang sangat akomodatif gitu ke kita. Beberapa opsi dikasih ya ke kita waktu itu ke tim. Gimana kalau di belakang aja gitu ya? Tapi kan kita kalau di belakang duduk di belakang tuh masih masih dalam lingkungan peribadatan kan. Jadi ya akhirnya eh, akhirnya malah mereka yang ngasih solusi ya udah nggak apa-apa di belak di ini aja bisa pisah ruangan pisah ruangan dulu. Tapi kan ada anggota tim kita yang ikutan gitu ya ikut misa. Setelah acara misa selesai baru kita tampil gitu ini gitu teh kejadiannya. Lumayan sih ramai. Terima kasih, Teh Irma ceritanya. Nah, sekarang Alia nih, waktu nonton film ini, bagian apa sih Alia yang merasa kamu relate? Bukankah kamu juga sering ya ngajakin orang-orang muda, ayo kita ini, ayo kita itu. Apa yang membuat kamu relate? Oke, pertama-tama aku mau apresiasi dulu filmnya sungguh luar biasa perjalanannya Teh Irma. Senang sekali bisa apa ya mendapatkan cerita tersebut gitu. Kalau bagi aku mungkin yang paling paling relate adalah ketika teman-teman pertama nih mendengar apakah teman-teman lolos atau seleksi atau tidak, ternyata tidak lolos. Mungkin itu benar-benar apa ya realitas yang banyak banget kita rasakan gitu ya, bahkan sebagai anak muda yang memang ngerasa bahwa oh kita mau melakukan ini, kita ingin mencoba
mencoba ini, mencoba itu. Tapi apa ya, sekeras apapun usaha kita, mungkin akan ada suatu masanya ketika itu tidak berjalan dengan baik gitu kan. Bahwa kadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realita, dan tapi di sana juga dilihatkan bahwa teman-teman tidak menyerah gitu kan, masih berusaha untuk melakukan berbagai macam upaya agar mimpinya itu bisa terkabul gitu. Mungkin semangat dari konsistensi itu yang memang aku merasa wah ini relate banget sih, karena sekarang banyak sekali anak muda juga yang demikian, yang terus menerus mencoba untuk mencapai cita-cita mereka. Terus yang kedua mungkin adalah ketika teman-teman timnya itu menulis surat untuk diri mereka sendiri sebelum melakukan perjalanan tour. Mungkin di situ jadi apa ya, momen yang luar biasa menyentuh, karena mereka akan menuju ke sebuah perjalanan yang mungkin life changing, merubah kehidupan mereka, merubah karakter mereka, bahkan keluar dari zona nyamannya sendiri gitu kan. Terus mereka pada akhirnya membaca lagi surat itu di akhir cerita setelah turnya selesai gitu, dan melihat sudah sejauh mana perkembangan diri mereka. Mungkin dari yang dulu ngerasa bahwa ya udah aku takut mau ikutan, atau kayak aku nggak yakin aku bisa, tapi ternyata mereka bisa melampaui itu semua gitu kan. Itu kembali lagi ke konsistensi, dan pada akhirnya mereka bisa melihat gitu how far they've become, sudah sejauh mana perjalanan, dan mereka bisa bangga atas diri mereka sendiri dan juga atas timnya. Itu sih Mbak yang bener-bener aku ngerasa kayak itu sangat-sangat menyentuh dan sangat-sangat super relate gitu. Oke, terima kasih Alia. Nah, kalau kembali lagi ke Teh Irma deh, kenapa sih Teh kok mau gitu ya diajakin sama Kang Mau eh, ya untuk jalan-jalan ke Eropa bawa anak 35 gitu, bawa terus ya waktu itu gimana sih Teh kok bisa Teteh merasa ya udah ayo kita jalani gitu semua hal ini. Ya, eh, awalnya sih, awalnya kan sebenarnya kamu tuh mau bikin film fiksi ya, fiksi tapi berdasarkan buku, buku, buku yang beliau bikin kan waktu itu. Jadi yang beliau tulis bukunya tentang perjalanan beliau dengan anak-anak KPA 3 waktu itu, KPA SMA Negeri 3 Bandung. eh, Waktu melakukan perjalanan tur selama 40 hari di Eropa. Nah, itu tahun 2004. Tadinya mau bikin film yang berdasarkan buku tersebut gitu. Nah, tapi singkat cerita ternyata dana kita nggak nyampe ya. Maksudnya nggak dapat untuk membuat sebuah film fiksi. Adanya ada yang mau memberikan istilahnya eh, dana untuk kita berangkat, tapi hanya untuk berangkat ke sana gitu. Jadi eh, akhirnya kita diubah lah dari film fiksi ke menjadi film dokumenter kan. Nah, eh, sebelum berubah itu saya sudah diajak. Jadi saya udah diajak, Teh, ayo bantuin lah untuk ngelatih, untuk membuat sebuah tim. Nah, nanti yang nanti akan main di film gitu kan. Oh iya boleh deh gitu. Jadi maksudnya saya udah cukup lama tidak, saat itu tuh sudah cukup lama eh, punya punya mimpi gitu untuk bawa tim keluar. Jadi waktu teman-teman saya di SMA 3 itu berangkat tahun 2002, itu kebetulan saya sudah menikah gitu, baru saja melahirkan anak pertama saya, nggak bisa ikut tuh ya gitu. Jadi aduh, aku kayaknya ketinggalan banget deh dari teman-teman yang lain, dan keinginan itu tuh masih terus ada sampai sampai Kang Mau tuh ngajak ngajak saya gitu. Kebetulan diajak Kang Maul untuk coba coba bentuk tim, kita bikin tim sama-sama. Nah, akhirnya saya setuju karena memang saya masih masih apa ya Mas, memang dari dulu tuh suka banget gitu ya dengan angklung. Jadi eh, saya juga udah cukup lama megang tim. Jadi melatih itu dari saya kelas 1 SMA itu tahun 2000, tahun 1988 sampai sempat berhenti di tahun 2000-an gitu ketika saya baru menikah, dan kemudian
aktif lagi di tahun sekitar 2005, 2006 di Angklung Web Institute gitu. Setelah itu, nah 2015 diajakin nih untuk serius membuat sebuah tim. Nah dari situlah jadi apa ya? Jadi ikut ke apa tadinya nggak ada rencana bahwa saya akan ikut ke Eropa karena bikin filmnya itu kan tadinya film fiksi yang pakai layar layar hijau gitu ya. Jadi kitanya timnya sih nggak ikut gitu. Timnya nggak ikut ke sana, eh tapi bikin apa direkam di Indonesia gitu. Saya nggak ada bayangan bahwa waktu itu bakal berangkat nih keluar gitu. Taunya dana nggak ada dan akhirnya malah mendapat dana untuk ikut eh, kita bikin perjalanan untuk film dokumenter selama 31 hari waktu itu ya. 32 hari mengikuti jalur yang sama yang dilakukan oleh teman-teman 2004. Jadi dari Aberdeen, terus kemudian ada Hamburg, terus kemudian nanti apa ke Ceko sampai ke akhirnya ke Zakopane gitu. Festival-festival yang kita ikuti juga sama dengan festival yang tahun 2004. Eh, jadi apa ya itulah asal muasal saya jadi diajak Kang Maul dan berkecimpung di masuk sebagai tim pelatih di Muhibah Angklung. Oke, terima kasih banyak Kak Irma. Nah, sekarang ke Kak GG lagi, ke Gispa. Em, kamu kan banyak bergelut ya di em, mengajak mengajak orang muda gitu untuk membuka pandangan mereka, untuk menerima perbedaan dan lain sebagainya. Tantangan terbesar yang kamu alami apa sih, GG, dalam kerja-kerja ini? Kalau dalam ini sendiri sih sebenarnya ini bukan hanya ketika kita mencoba untuk mengajak orang terbuka kepada perbedaan dan lain sebagainya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari itu prasangka. Kadang tuh kita punya terlalu banyak prasangka akan satu orang, akan satu person, dan dalam film ini tuh juga ternyata ada prasangka-prasangkanya gitu. Jadi dan prasangka tersebut tidak bisa diklarifikasi secara langsung karena yang pertama takut menyinggung, yang kedua lagi dalam kondisi marah misalnya, atau yang ketiga tidak punya cukup keberanian untuk apa namanya mengklarifikasi prasangka tersebut gitu. Nah, prasangka ini tuh bikin kita jadi hidup dengan pandangan kita akan orang tersebut itu berdasarkan prasangka itu. Dan karena tidak ada ruang aman, tidak ada ruang yang baik dan apa namanya ruang terbuka dialog yang memang kondusif untuk kedua belah pihak saling mengklarifikasi prasangka akan satu sama lain. Aku misalnya akan terus berpikiran bahwa em, apa namanya teman-teman teman-teman misalnya teman-teman jamaah Ahmadiyah itu dikategorikan sebagai ajaran sesat oleh teman-teman Islam yang lain di Indonesia gitu misalnya, padahal kan tidak benar gitu. Nah, sama halnya juga karena tidak teman-teman yang lain tidak punya kesempatan untuk mengklarifikasikan eh, perspektif, prasangka, stigma, stereotip yang mereka bangun terhadap saya sebagai seorang perempuan, tetapi juga sebagai orang Papua, itu membuat kita jadi lebih rentan terhadap kecurigaan. Jadi karena saling mencurigai maksud satu sama lain, itu yang justru membuat apa namanya uh, jadi gitu untuk um, tentang membuka membuka ruang-ruang dialog yang baru dan um, ini apa namanya um, ketika kita berprasangka itu kan berarti kita sudah melabeli satu orang dengan traits apa sifat-sifat tertentu. Ketika sudah dilabeli itu sangat sulit untuk dilepaskan. Nah ini yang sangat susah, ini yang menjadi tantangan paling besar bagi saya aku untuk apa melakukan kegiatan-kegiatan advokasi gitu Kak. Misalnya kayak untuk teman-teman Papua sendiri ya,
diskriminasi dan stigma dan stereotip itu kan selalu melekat karena pengalaman ketubuhan kita gitu. Ketika kita hendak melakukan klarifikasi tapi orang lain juga tidak mau menerima, itu kan juga sulit gitu, tidak mau menerima klarifikasi kita gitu, karena kayak semuanya sama aja gitu. Atau kayak misalnya seperti tadi yang saya kasih contoh soal teman-teman jamaah Ahmadiyah, ketika tidak diberikan ruang klarifikasi yang jelas, jelas sekali gitu bahwa akan terus terjadi kesalahpahaman dan ruang terbuka yang kita harapkan untuk terjadinya dialog itu tidak akan bisa terjadi. Pokoknya tantangan paling dasar dalam berbagai hal ya, nggak hanya dalam kerja-kerja advokasi itu prasangka buruk. Kadang juga prasangka baik tuh bermasalah gitu. Kita berekspektasi pasti akan diterima nih, padahal belum tentu. Dan itu buat kita jadi kurang berstrategi untuk menghadapi satu kelompok atau satu person gitu. Ya, terima kasih GG. Ya, sangat sering ya, sangat relate dan sangat sering terjadi. Kalau dari Alia, kan kamu banyak bekerja dengan orang muda ya Alia. Dan kalau lihat di film ini yang dilakukan Teh Irma itu kan dan juga Maulana pembuat filmnya itu selalu mengajak orang-orang muda ini keluar dari zona nyaman. Ya kan, maksudnya ya pastilah ya zona nyamannya pengen jalan-jalan, pengen bobo, pengen mager, tapi kemudian kan enggak ya kita harus latihan, kita kalau enggak nanti gimana gitu. Nah, kalau Alia pengalamannya gimana Alia? Ketika mengajak orang muda keluar dari zona nyamannya. Wah, oke. Sebenarnya mungkin agak sulit ya kalau misalkan untuk mengajak orang muda gitu kan. Tapi ada cara-cara atau misalkan hal-hal yang sudah Alia dan tim lakukan untuk tadi turut mengajak anak muda untuk eksplorasi diri mereka sendiri, keluar dari zona nyamannya. Yang mungkin juga kalau misalkan kita lihat filmnya itu juga diterapkan di sana gitu. Yang pertama mungkin tantangan dari internalnya anak muda itu sendiri. Kadang kita tuh merasa kita not enough. Pertama, kita ngerasa kita nggak mampu melakukan sesuatu, kita nggak punya kepercayaan diri yang datang dari dalam diri kita sendiri gitu. Itu yang biasanya membuat kita ngerasa bahwa oh aku nggak mau ikutan itu karena aku nggak pede, karena aku nggak mampu gitu. Tapi dengan kita memberikan dorongan bahwa it's okay kalau misalkan kamu nggak bisa sekarang, tapi kita akan berproses bersama, melakukan ini itu bersama sampai nantinya mungkin kamu bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Mungkin itu juga tercermin ya di filmnya gitu, bagaimana anak-anak yang awalnya sama sekali nggak mengerti tentang seni, sama sekali nggak tahu tentang musik gitu, itu mereka bisa let's say jadi jago gitu kan ya, bisa sampai main. Nah mungkin dorongan dari orang dewasa atau dengan sesama teman sebaya untuk meyakinkan nih bahwa kalau misalnya kita gini-gini aja, kita menerima bahwa kita ngerasa takut, itu nggak akan membawa kita kemanapun gitu. Tapi dengan kita sebagai sesama anak muda nih, sama-sama peer educator gitu ya, kita ngasih tahu bahwa kita bisa melakukan ini bersama, itu bisa. Apalagi kalau ditambah dari dukungan dari orang dewasa yang otentik gitu ya, orang dewasa yang memang menjelaskan kamu tuh mungkin aja mengalami kegagalan, kamu tuh mungkin aja menerima tantangan gitu, tapi bukan berarti langkah kamu tuh akan berhenti di situ gitu. Jadi dorongan-dorongan, dukungan dari orang terdekat, dari orang dewasa itu akan sangat membantu untuk anak muda merasa pertama percaya diri akan dirinya sendiri gitu. Nah, yang kedua mungkin adalah managing expectation. Karena kadangkala kita kalau sebagai anak muda ketika nyebur ke sesuatu gitu istilahnya, kita sama sekali nggak tahu bakal ngapain, nggak tahu bakal ada apa aja. Tapi ketika kita udah belajar tentang bagaimana caranya kita memanage ekspektasi kita, bahwa yes kamu mungkin tadi ya mengalami kegagalan, mungkin menerima sebuah tantangan, itu bisa mengurangi rasa kecemasan gitu, sampai akhirnya kita bisa enjoy menjalani apa yang sedang kita lakukan. Dan mungkin yang terakhir, yang ketiga, itu adalah membiarkan anak muda untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka suka gitu. Kalau misalkan di film kan contohnya mereka mengekspresikan diri mereka melalui seni, tapi di gerakanku di Speak Out Youth kita juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi anak muda tuh ketika mereka mau mengadvokasi suatu isu, entah itu misalnya perubahan iklim, kesetaraan gender dan macam-macam, mereka nggak harus jadi public speaker misalnya, mereka nggak harus jadi orang yang selalu bicara depan publik nyampein langsung ke pemerintah, kayak itu nggak harus kayak gitu. Tapi mereka juga bisa melakukan berbagai macam advokasi dari hal-hal yang mereka suka, misalnya film. Beberapa temanku juga membuat film tentang perubahan, atau juga musik,
atau bahkan puisi gitu. Jadi memang banyak hal yang bisa dieksplorasi sesuai dengan minat dan bakatnya anak muda gitu, agar mereka bisa mengaktualisasi diri mereka, keluar dari zona nyaman, bahkan lebih jauhnya itu mendukung perubahan yang ada di lingkungan mereka gitu, Kak Mel. Wah, jadi pengen muda lagi terus jadi timnya Alia supaya bisa merasakan. Oke, sekarang kita ke Kak Irma lagi, ke Teh Irma. Teh Irma, dalam perjalanan ya, dalam perjalanan Angklung Muhibah, baik yang ada di film maupun sampai sekarang nih kan Teh Irma sudah 10 tahunan ya, 10 tahunan di Angklung Muhibah. Apa sih yang paling menantang, Teh Irma? Yang paling susah tuh di mananya? Sebenarnya kan setiap journey itu punya tantangan masing-masing gitu ya. Beda-beda aja tantangannya setiap kita mau berangkat itu. Contohnya, tapi secara umum sih sebenarnya kalau dalam perjalanan ya hubungannya dengan kondisi perjalanan kita biasanya dana sih. Jadi tantangan paling besar yang kita hadapi mungkin hampir semua tim musik, tim apa yang kita mau berangkat mau ke luar negeri, pengen membawa misi kebudayaan gitu, itu terhambat di dana gitu. Karena memang membawa 35 orang itu kan nggak sedikit ya dana yang kita perlukan untuk mereka bisa berangkat, apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Biasanya kita berangkat kan sekitar 30 harian, kadang 31 gitu, ada 32, dan paling sedikit itu waktu kita ke Australia sekitar 2 mingguan. Nah, karena kekurangan dana itu yang menyebabkan banyak tantangan baru yang keluar gitu, yang muncul gitu. Cuman secara kalau dilihat dari cerita tuh di 2016 itu tantangan paling terberat buat saya sih sebenarnya adalah trust issue. Jadi uh, banyak anak-anak, maksudnya kalau saya tangkap itu anak-anak kurang percaya, tidak, bukan tidak mempercayai ya. Jadi meragukan saya sebagai pelatih waktu itu. Jadi ada beberapa kebijaksanaan saya, misalnya kalau cerita sedikit seperti Libiamo ya, Libiamo itu kan lagu Libiamo itu ada paduan suaranya, gabung dengan angklung, ada vokalis gitu. Waktu itu karena saya tahu bahwa Libiamo ini memang bagusnya nggak ada paduan suaranya gitu. Tapi setelah dicoba tuh kayaknya kok kata anak-anak tuh susah banget ya gabungin angklung sama mikir untuk belajar padusnya aja, karena mereka bukan penyanyi kan sebagian besar ya. Banyak yang kadang-kadang nyanyinya masih fals-fals gitu ya, disuruh lagu seriosa kan berat juga gitu mereka belajar. Nah, tapi saya punya keyakinan bahwa anak-anak pasti bisa karena tim yang lain juga bisa gitu. Jadi mestinya nggak ada halangan yang besar gitu. Paling enggak kan mengusahakan supaya si suaranya paling nggak sama gitu ya. Eh, Walaupun ada yang miring-miring dikit ya nggak apa-apa lah gitu. Namanya juga bukan penyanyi profesional. Nah, saya merasa yakin bahwa sebenarnya mereka bisa. Tapi anak-anak itu merasa bahwa eh, terlalu dipaksa gitu. Jadi waktu itu kalau saya tangkap bahwa kok maksain banget sih Teh Irma gitu. Ini kan butuh waktu yang lama ya gitu. Jadi maksudnya mereka tuh kesulitan gitu, merasa kesulitan bahwa harus ngapalin amplopnya gitu ya, terus harus ngapalin paduan suaranya, terus menggabungkan kembali. Wah, kayaknya repot banget deh gitu ya. Jadi waktu itu mereka teh nggak usah aja paduan suara aja, nanti amplop aja gitu. Saya bilang nggak bisa, kalian tuh bisa loh semuanya sambil nyanyi tuh sambil main angklung gitu, karena tim yang lain bisa gitu. Jadi eh, menurut saya itu bukan suatu yang kemustahilan gitu ya. Jadi didorong terus gitu ya. Akhirnya memang mereka bisa toh gitu ya. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi kalau menurut saya sih ya memang segitu waktunya yang diperlukan untuk mereka sampai mastering suaranya gitu. Dan ada beberapa juga kejadian yang lain yang yang istilahnya mereka meragukan kok Teh Irma maksa banget sih ya gitu. Tapi saya kan rasa yakin bahwa ini anak-anak ini pasti bisa gitu. Dan yang berikutnya itu kondisi mental anak-anak. Jadi kalau mentalnya mental mereka jadi cepat panasan gitu kalau dilihat di film ya. Jadi ada sempat panasan gitu karena sebenarnya kondisi fisik mereka tidak turun saat itu. Jadi mereka udah capek. Nah,
eh, fisiknya turun sehingga mentalnya juga turun. Nah, dari pengalaman kita di 2016 itu yang jadi apa ya? Jadi patokan kita nih, kepikiran jadi ini kayaknya anak-anak yang berikutnya ini harus diajarin, harus belajar fisik nih, maksudnya harus meningkatkan kemampuan fisik mereka. Bolehlah, sebenarnya 2016 tuh mulai ada juga sih kita lari bareng gitu ya. Cuman kalau mulai dari 2018 tuh udah mulai serius. Jadi setiap minggu tuh ada lari bareng gitu. Nah, semakin lama tuh semakin tantangan lari barengnya tuh makin makin tinggi nih gitu. Setiap anak dikasih kewajiban lari dalam 1 minggu, misalnya awalnya 3,5 kilo gitu ya, sampai akhirnya waktu di anak tim 2022 itu ada yang bisa sampai half marathon gitu. Yang tim sekarang juga tim yang sebelumnya itu sampai 10 kilo ya seminggu. Tantangan terakhir mereka. Dan memang dengan kemampuan fisik yang tinggi, makin lama tuh emosi dalam perjalanan tuh berkurang gitu. Jadi kelihatan banget ya, yang tadinya di 2016 tuh anak-anak rusing, kalau itu diceritanya kan ada ya, marah-marah gitu ya, baru ini sedikit ngambek-ngambek gitu, terjadi bentrokan, banyak bentrokan sesama pemain misalnya, itu tuh berkurang dengan adanya kekuatan fisik mereka. Nah, kalau di 2018 itu ceritanya lain lagi nih gitu. Berhubungan dengan dana juga nih. Awalnya kan kalau di 2018 itu waktu yang ke Eropa, kita kebetulan eh, salah booking bis. Jadi begitu kita datangnya ke Amsterdam untuk pertama mendarat di Amsterdam, tapi tampil pertama adalah di Berlin. Jadi ada konser di Berlin di kedutaan. Eh, nah, ternyata salah booking, salah booking tanggal gitu. Harusnya Juni, di bookingnya di bulan Juli gitu ya. Jadi masih bulan depan gitu pas ditanyain gitu ya kita teleponnya. Oh, baru nyadar salah booking tanggal. Ya udah akhirnya eh, kita harus menggunakan transportasi kereta kereta api. Jadi kita menggunakan kereta api dari Amsterdam ke Berlin. Nah, yang menjadi masalah adalah di tengah-tengah ternyata ganti kereta gitu kan. Di Amsterdam gak ada masalah tuh gitu ya. Sampai perbatasan harus ganti kereta yang ternyata keretanya sangat full. Jadi nggak ada kita tuh bawa barangnya segede-gede gajah gitu. Kalau dilihat di film kan ada juga ya barang-barangnya softcase-nya besar-besar. Itu tidak diperbolehkan untuk naik di uh, kereta api yang menuju Berlin. Jadi itu negosiasinya panjang dan kemudian anak-anak capek bawa digiring ke sini, digiring ke sana gitu barangnya ya sambil bawa sendiri kan ya. Seperti karena di sana nggak ada porter kan, jadi semua barang-barang dibawa sendiri ke sana ke sini. Akhirnya diperbolehkan satu gerbong dikosongin semua untuk barang kita aja. Terus akhirnya dari situ eh, kita bisa nyampe di Berlin, tapi nggak sempat ngapa-ngapain lagi, nggak ada ganti baju, nggak mandi, nggak apa, langsung tampil gitu karena udah terlambat ya. Jadi langsung konser, kemudian baru setelah itu ada istirahat, baru kita mulai ganti baju. Nah, eh, dari karena kesalahan apa maksudnya kita salah booking itu dananya berkurang jadi maksudnya kepake kan untuk kereta api jadi berikutnya ada beberapa destinasi yang memang terpaksa harus kita menggunakan bis umum jadi dipecah-pecah gitu ya ada yang berangkat duluan ada yang membawa barang gitu. Itu merupakan tantangan tersendiri sih buat buat saya pribadi gitu. Juga tantangan untuk anak-anak. Terus ada lagi misalnya di Sozopol kita baru datang nih gitu ya, baru datang masih capek banget. Ternyata eh, di Sozopol itu sebenarnya kita ikut festival yang kompetisi. Jadi eh kita waktu datang itu langsung briefing dengan panitia, baru tahu bahwa ternyata malam kompetisinya tuh nanti malam gitu. Jadi kita baru datang menjelang siang jam 10-an gitu ya belum sempat istirahat, belum sempat mandi, langsung ikut briefing dan diminta untuk cek sound jam 3-an gitu. Jadi anak-anak juga baru belum tidur, belum sempat tidur, berarti mereka kan di jalan ya. Jadi baru tertidur di jalan aja, tapi belum sempat istirahat secara full. Langsung siap-siap mandi karena jaraknya cukup jauh tuh habis dari
kita rencanakan abis dari check sound langsung gitu ya. Jadi langsung persiapan untuk malam. Jadi langsung mandi, make upan dalam waktu singkat, langsung check sound dan malamnya kita ikut kompetisi. Itu salah satu ya fisik kita diminta gitu, mental juga kita diminta, nggak boleh aduh aku baru nyampe, pengen istirahat dulu ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi anak-anak juga diminta diminta kesiapannya untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu gitu. Itu 2018. Nah, 2024 lain lagi. 2024 itu terutama karena kita ke Middle East ya, sebagian ke Middle East, itu suhu yang memang sangat tinggi waktu itu, di bulan-bulan itu tuh Agustus, Juli Agustus, uh, membutuhkan tingkat apa ya, fisik, kekuatan fisik yang prima juga gitu, maksudnya ya yang kuat juga anak-anak. Uh, Selain itu juga kan sebelumnya kita juga aku ikut festival di Portugal. Nah, festival Portugal ini yang sangat capek. Jadi kebetulan festival Portugal itu kita diminta untuk punya tim puppet show. Jadi kita bikin kita apa membuat pertunjukan wayang gitu ya. Nah, ternyata pertunjukan wayang dan angklung dan workshop itu kadang-kadang apa ya, deketan gitu. Jadi terpaksa kita apa ya, kita bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi tugas. Kadang-kadang sehari tuh kita ada 3 acara, pagi tampil, siang ada pagi ada acara, siang ada paper, terus malam kita ada tampil gitu. Dan tampil itu bisa bisa 2 kali sehari, pagi sama malam. Kadang-kadang waktu kita baru datang aja itu, eh, saat itu tuh kita kebagian tampil malam dalam cuaca sangat dingin, pakai baju daerah, ada yang pakai baju, ada yang nggak pakai jaket gitu. Itu mungkin apa ya, eh, pementasan termalam yang pernah kita alami itu jam setengah 2 malam gitu. Jadi baru nyampe itu kita ya, baru nyampe ternyata kita kebagian ada di akhir acara gitu. Karena musim panas, mereka baru mulai acara itu kan jam 9-an gitu ya. Jadi tengah malam kita tampil dalam cuaca sangat dingin, kita baru nyampe. Ya itu salah satu juga tantangan yang kita hadapi di Portugal gitu Teh. Ya, terima kasih banyak, Teh Irma. Pasti banyak sekali cerita-cerita serunya. Tadi yang sangat relate, dan ini saya yakin Mbak Nani, Direktur Ashoka Asia Tenggara, dan juga Mas Reza di Ashoka tuh yang selalu mengadvokasi untuk olahraga, bahkan bukan mengharuskan ya, mengajak semua itu berolahraga supaya tadi ya, ternyata banyak sekali dampaknya kalau kita berolahraga untuk ketahanan mental dan kekuatan menghadapi berbagai tantangan. Mungkin saya akan pergi ke Gispa lagi. Kalau dari pengalaman Gispa, tadi kan di Gispa mengatakan ya, membuka mindset itu sulit ya, bagi kita kadang-kadang sudah punya pandangan terhadap orang tertentu gitu atau kelompok tertentu. Dari pengalaman Gispa, apa sih yang bisa kita coba gitu, yang sudah berhasil gitu ya, misalnya dalam mengajak orang untuk mengubah pandangannya atau membuka pandangannya terhadap kelompok tertentu. Eh, Halo Kak, suaraku terdengar kah? Soalnya tiba-tiba kayaknya nggak bisa on cam lagi karena jaringannya agak jelek. Terdengarkah suaraku? Terdengar, terdengar jelas. Oh, oke, terdengar ya seperti itu. My internet are unstable. Oh ya, oke. Eh, oke Kak. Jadi kalau dari aku sendiri yang emang selama berhadapan dengan berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang, tentunya yang perlu dipahami yang perlu ditanam dalam pikiran kita adalah tidak semua orang muda itu sama, tidak semua orang tua itu sama, tidak semua orang itu sama gitu. Karena
ya itu tadi gitu. Masing-masing dari kita punya pengalaman ketubuhan yang berbeda-beda begitu. Seperti misalnya dalam film The Journey kemarin gitu yang aku lihat bahwa teman-teman ada yang sangat-sangat apa namanya bersemangat untuk kayak misalnya latihan, tapi ada juga gitu ya misalnya di sela-sela latihan dia butuh misalnya main bola. Our Hot Chocolate Boy butuh main bola supaya dia bisa merecharge lagi energinya gitu ya. Ini sebenarnya apa namanya kita jadi belajar gitu bahwa tiap-tiap orang tuh harusnya punya cara mendekati orang tertentu ketika berbicara atau ya pola-pola pendekatan yang dilakukan kepada orang-orang tuh harus nggak bisa dipakai satu pola gitu. Jadi kan polanya uh, macam-macam gitu. Itu harus menyesuaikan, harus improvisasi sesuai dengan orang siapa yang sedang kita hadapi gitu. Karena emang susah banget gitu. Nggak mungkin misalnya pendekatan ke Kak Amel menggunakan pendekatan ke aku menggunakan pendekatan ke Kak Amel gitu. Karena ya pengalaman Kak Amel dan pengalaman aku jelas berbeda, karakternya Kak Amel dengan Kak aku jelas berbeda gitu. Nah, yang sering salah bahwa kita seringkali punya prasangka bahwa satu generasi itu udah pasti sama gitu. Jadi kalau misalnya di milenial pasti kelakuannya begini begini begini. Kalau misalnya dia Gen Z pasti dia kelakuannya begini 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 gitu. Atau kalau misalnya kita labeling orang berdasarkan zodiak gitu. Kalau dia zodiaknya Taurus pasti dia kayak gini. Ada tanduk di kepalanya. Kalau misalnya dia apa Gemini pasti dia bermuka dua semua gitu. Misalnya teman-teman Gemini jangan tersinggung ya. Nah ini tuh harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa pendekatan kita kepada apa namanya kepada masing-masing orang itu nggak bisa dipakai satu jenis pendekatan aja gitu. Kita juga harus lihat selain karakter orang tersebut, situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Kira-kira kalau saya menggunakan pendekatan yang agak keras, apakah dampaknya akan seperti apa ke kelompok ini atau ke anak ini? Kalau saya menggunakan yang lembut akan seperti apa gitu. Nah ini yang menurut saya kadang luput dari dalam diri kita dan memang sangat-sangat susah karena kita juga butuh untuk terus melatih diri terkait ini gitu. Kita butuh terus apa namanya ya melatih diri itu tadi gitu bahwa melatih diri untuk tetap fleksibel terhadap berbagai macam orang yang kita temui dan jujur memang capek ya sangat-sangat melelahkan gitu. Tapi itu yang harus kita lakukan ketika kita hendak mencoba untuk apa namanya menjadi pembaharu itu sendiri ya, menjadi orang-orang apa menjadi change maker itu. Dan susah juga sebenarnya ketika apa namanya kita tidak um, tidak dibekali dengan keterampilan-keterampilan atau misalnya kita tidak mengetahui latar belakang orang dan yang lain-lain gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan sekali lagi yaitu diajak bicara, diajak ngobrol, kemudian berusaha untuk lebih banyak mendengar gitu. Dan ini yang kemudian aku lihat di sosoknya kalau di dalam film mungkin apa namanya Kang Maul ya banyak banget mendengar dari teman-teman Muhibah Angklung sehingga beliau juga kebetulan lalu paham gitu bagaimana karakter anak-anak masing-masing di dalam karakter anak-anak, karakter pelatih, karakter timnya seperti apa gitu. Dan yang dan beliau juga membuktikan gitu kalau ketika agak keras kepada Hot Chocolate Boy gitu ya. Aku lupa namanya siapa, aku jadi lebih ingat apa namanya julukannya Hot Chocolate Boy. Itu apa nggak hanya moodnya si Hot Chocolate Boy yang turun gitu, tapi moodnya hampir semua tim itu jadi redup gitu gara-gara apa namanya metode komunikasi yang seperti itu dan aku yakin juga kamu misalnya juga belajar banyak dari hal ini dan ini juga mungkin bisa jadi contoh kita semua ya maksudnya kita jadikan sebagai pelajaran gitu kalau nggak semua orang pendekatannya sama dan kita harus mengupayakan fleksibilitas ketika membangun komunikasi dengan
dengan siapapun, generasi sepantaran kita, lebih muda dari kita ataupun lebih tua dari kita. Mungkin seperti itu Kak Mel. Yeay, terima kasih. Berarti meet them where they are gitu ya. Jadi masing-masing tuh kita harus menemukan mereka di tempatnya mereka, bukannya mereka kita harus mengharuskan orang tersebut untuk mengikuti polanya kita gitu ya, Gispa. Nah, kalau Alia, em, kamu pernah nggak sih Alia merasakan atau menemui tantangan yang kayak tadi Teh Irma katakan, misalnya, ayo dong tim, kita harus nih, kalian itu pasti bisa untuk nyanyi dan main angklung gitu. Nah, sedangkan timnya itu enggak, itu kan susah banget dan lain sebagainya. Pernahkah kamu mengalami hal ini di mana apa namanya harus mengkonfront ya atau harus menghadapi gitu ketidaksesuaian harapan nih dengan teman-teman sebaya maupun juga dengan orang yang lebih tua, dan apa yang kamu lakukan di situasi seperti itu? Oke, mungkin sering sekali ya Kak Amel karena dinamika dari sebuah organisasi yang dipimpin oleh anak muda itu otomatis kami membuat keputusan full anak muda sendiri gitu kan, dan biasanya dalam proses pengambilan keputusan itu jelas akan ada dinamika-dinamika konflik-konflik yang terjadi. Misalnya ketika kita harus mencapai suatu misi nih, kita harus menyelesaikan, oh guys kita ada campaign ini dan ini harus selesai dengan cepat, tapi ternyata tim yang lain merasa bahwa tidak bisa, ini deadline-nya terlalu mepet misalnya, bisa nggak kita perpanjang dan segala macam. Itu sering banget terjadi gitu. Tapi yang pasti mungkin yang pertama tadi aku setuju banget dengan Kak Gispa ya, bahwa kita harus mengerti tentang stylenya orang gitu. Kita harus mengerti tentang kepribadian mereka. Apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan dan mereka mau gitu. Walaupun memang at the end mungkin kita tidak bisa nih mengakomodir kebutuhan itu semua. Jadi memang harus ada cara-cara yang dilakukan ketika kita menyelesaikan konflik tadi. Nah, mungkin yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa transparan, kita bisa memanage ekspektasi kita sendiri dan juga ekspektasi tim gitu. Jadi ini nggak cuma berlaku ke sesama peer ya, tapi juga antara orang dewasa dengan anak muda gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus set dulu nih ekspektasinya. Misalnya kalau dalam kasus angklung gitu ya, aku mau nih misalnya aku sebagai orang dewasa kepada anak-anak, aku mau nih kamu berkembang di proyek ini gitu kan. Aku mau kasih kamu banyak waktu untuk kamu mengeksplorasi diri sendiri. Tapi kamu juga harus mengerti bahwa kita perlu menyelesaikan A dan B gitu. Jadi dari situ komunikasinya sudah terbangun, bagaimana kita punya ekspektasi satu sama lain. Itu juga berlaku ketika aku dengan organisasiku. Aku katakan kepada teman sebaya aku bahwa yes, aku ngerti kalau misalkan kamu juga mau mengeksplorasi ide lain gitu ya, atau kamu mau melakukan hal-hal lain, tapi kita punya deadline nih yang harus diselesaikan misalnya, atau kita punya tujuan besar nih yang harus diselesaikan gitu. Jadi berikan mereka kesempatan untuk kayak yes, aku tahu kalau misalkan pendapatku di sini itu dihargai, bahwa keberadaanku di sini juga bermakna bagi tim, tapi memang by the end itu mereka harus tahu bahwa ada goals besarnya nih, ada tujuan utama yang harus dilakukan gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan rasa kepercayaan, entah itu dari sesama teman sebaya atau orang dewasa, tapi mereka juga akan mengerti tentang tanggung jawab karena tadi sudah ada ekspektasi yang dikomunikasikan. Nggak cuma tiba-tiba kayak yuk kita harus ngelakuin ini gitu kan. Itu bener-bener akan bikin kita ngerasa orang muda gitu ya merasa bahwa shock lah, apa nih kok tiba-tiba banget kayak gitu. Nah, mungkin juga selain itu adalah bagian apresiasi gitu ya, bahwa kadangkala tadi ya bahwa ada perbedaan pendapat, ada dinamika, konflik dan segala macam. Mungkin kita juga perlu nih, kita nggak cuman hanya ngasih evaluasi saja kayak kamu nggak boleh kayak gitu dong, kita tuh harus begini begini begini, tapi juga misalkan berikan apresiasi tadi bahwa yes, ide kamu tuh luar biasa keren, tapi ingat kita punya deadline segala macam. Aku rasa itu juga penting ya, agar rasa percaya dirinya anak muda, rasa keinginannya mereka itu masih terbangun. Nggak tiba-tiba mereka ngerasa ya udahlah aku nggak dibutuhkan lagi di sini, aku pulang dan segala macam gitu. Walaupun tadi ya kita nggak bisa menyamaratakan generasi, tapi mungkin
stereotip atau stigma yang orang dewasa bilang ke Gen Z adalah wah kamu tuh generasi strawberry gitu ya. Padahal sebenarnya yang kita mau adalah kita diberikan ruang yang cukup gitu ya untuk kita melakukan apa ya hal-hal yang kita inginkan gitu ya, melakukan masukan, memberikan masukan juga gitu agar ketika melakukan sesuatu kita juga merasa bahwa kita dianggap nih, kita bagian dari kelompok ini, kita bukan cuma let's say anak-anak yang kayak oh kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu kan, nggak masuk terjerumus ke ageism gitu, bahwa kita tuh sebenarnya juga mau melakukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu, tapi memang tadi kadangkala butuh yang namanya untuk kita setting ekspektasi kita satu sama lain antar generasi atau antar sesama teman gitu, juga ada apresiasi dan evaluasi. Mungkin juga aku teringat di salah satu scene ketika Kamalnya menasehati, bukan, lebih ke mengkritik gitu ya anak-anak di depan anak lainnya, itu memang bisa dibilang kayak menjatuhkan rasa kepercayaan diri si anak tersebut. Nah itu mungkin juga apa ya, bisa dijadikan pelajaran ketika kita nggak cuman misalnya ke anak yang ke orang yang berbeda usianya, berbeda kelompoknya tadi atau identitasnya atau yang lebih tua dari kita, bahwa kadangkala ketika kita mau melakukan evaluasi misalnya memberikan masukan, itu bisa lebih baik untuk kayak secara private tidak di depan banyak orang, sehingga rasa kepercayaan dirinya let's say tidak hancur gitu ya, dan merasa bahwa um, apa ya, tidak diinginkan gitu. Tapi memang itu bisa dijadikan sebuah kasus nih kalau misalkan mau kasih lihat sebagai contoh yang otentik ya ke anak-anak lain, bahwa oh kita tuh nggak boleh kayak gini loh gitu, tanpa kita harus memojokkan seseorang gitu ya. Takutnya dia mungkin tadi kena mental istilahnya gitu ya, anak Gen Z itu atau ngerasa bahwa kepercayaan dirinya dia itu menghilang di depan teman-teman sebayanya gitu, Kak Amel. Wow, that's ya aku langsung love banget dan seneng banget, bangga kamu adalah Ashoka yang change maker, Alia. Hari ini belajar hal penting dari kamu. Oke, untuk Kak Irma nih, seperti saya nih ya, orang-orang yang generasi di atas, adik-adik kita ini, apa sih prinsip-prinsip yang Kak Irma pegang ketika apa namanya sebagai pembimbing, sebagai pendamping, sebagai guru, sebagai ibu, ketika bekerja sama ya, bekerja sama dengan orang-orang muda ini, apa prinsip-prinsip yang Kak Irma pegang? Ya, yang pertama sih kalau saya prinsip-prinsip yang saya pegang itu pertama kalau untuk di Muhibah itu harus jujur sih. Jadi jujur adalah prinsip utama kami di Muhibah. Jadi kalau sudah ada ketidakjujuran gitu biasanya itu kan sulit ya untuk saling percaya dan apa dan untuk jalan ke depannya gitu. Terus kemudian eh yang jelas kita mengutamakan kerjasama sih. Jadi eh yang namanya juga sebuah tim angklung ya. Jadi bayangkan aja bahwa setiap angklung itu sebuah angklung itu hanya punya satu nada gitu. Jadi untuk membuat sebuah lagu yang utuh gitu kan nadanya satu orang bisa pegang beberapa nada sekaligus gitu ya, dan kita butuh banyak orang gitu. Jadi tanpa tanpa kerjasama yang baik nggak mungkin sebuah lagu bisa bisa utuh, bisa bisa dinikmati. Nah itu nggak hanya dari bukan maksudnya kerjasamanya nggak hanya dari ketika kita bermain angklungnya gitu. Jadi di luar itu pun butuh bonding kan gitu ya, butuh bonding, butuh kerjasama. Nah itu yang sebenarnya kita coba tanamkan dari mereka pertama kali masuk sampai mereka mengundurkan diri keluar gitu. Nah eh, kalau kerjasama biasanya eh, apa ya? Kita biasanya gini. Setiap anak itu kita kasih tugas, maksudnya mereka punya divisi. Jadi Muhibah itu nggak cuman sebuah apa ya organisasi musik gitu ya. Jadi anak-anak di situ juga diminta mereka ambil peran gitu, ambil peran untuk pegang divisi. Bahkan sekarang kalau kondisi sekarang
kita ada VP gitu, jadi ada Vice Presidennya, dan ketuanya juga udah nggak lagi sama oleh Kang Maul ya. Kang Maul udah step up, sudah step back jadi menjadi apa EB gitu. Jadi uh, sebagai dewan apa uh, dewan ini ya, jadi di belakang layar lah sebenarnya gitu. Saya juga sudah mulai mundur ke belakang gitu. Ada anak-anak yang step up untuk pegang 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 peran masing-masing di Muhibah ini. Nah, itu nggak cuman beberapa orang, tapi setiap anak punya kebagian tugas masing-masing. Nah, dari sini tuh kita berharap bahwa pertama kita mengajarkan juga punya kemandirian ya. Jadi mereka bisa eh, mempunyai menyalurkan ide-ide gitu. Mau diapain sih ini gitu ya. Jadi mereka sendiri yang membuat rancangan kegiatannya mau apa gitu. Terus kalau kita ada masalah, mereka mereka yang mencoba menyelesaikan dulu sendiri. Setelah itu kalau misalkan nggak ada masalah, ketemu dinaikkan disampaikan masalahnya ke VP dan kemudian dibicarakan di situ misalnya. Jadi uh, dari situ kita juga berharap mereka mulai bonding dan juga melakukan belajar bekerja sama karena uh, setiap divisi nanti akan bekerja sama dengan divisi yang lain dan kemudian juga satu anak kadang-kadang nggak pegang cuma satu divisi kan jumlahnya cuma 35 anak ya gitu kadang-kadang 30 gitu. Nah, itu dengan besarnya besarnya tugas yang harus diselesaikan biasanya satu satu anak bisa sampai 2 divisi mereka pegang gitu. Jadi memang belajar bekerja sama di situ. Terus kemudian yang lain juga kita dari mereka pegang sesuatu role di dalam organisasi, uh, kita berharap mereka tuh bisa belajar punya tekad yang kuat gitu. Jadi nggak gampang nyerah gitu ya. Jadi uh, apapun masalah yang mereka hadapi, uh, mereka punya grit yang kuat untuk menyelesaikan. Tapi kan nggak harus menyelesaikan sendiri ya. Jadi nanti kalau masalahnya nggak selesai, bisa naik lagi gitu. Nanti dibicarakan lagi, bisa sampai nanti eh apa eh, paling nggak selalu ada teman-teman yang akan teman-teman lama yang akan mendampingi mereka agar bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kayak sekarang, misalnya setiap kita ada tampil nih, ada PIC-nya masing-masing. Nah, PIC itu dari anak-anak. Kadang-kadang bahkan ada anak-anak baru yang baru baru ikut juga yang baru bergabung itu bisa bisa pegang role sebagai PIC gitu. Jadi mereka belajar banyak di situ. Terus prinsip lain yang mungkin dari kalau namanya juga sebuah tim kesenian ya kita berharap mereka bisa tepat waktu ya. Jadi ketepatan waktu ini benar-benar pokoknya ini banget deh gitu kalau di Muhibah karena kalau misalkan terjadi keterlambatan biasanya tuh kan sehari itu jadwal kita latihan kan cuman Sabtu Minggu ya. Jadi Sabtu Minggu itu hanya ada di Sabtu dan Minggu biasanya kecuali kalau misalkan ada libur merah kadang-kadang kita pakai juga. Nah, karena cuma ada 2 kali seminggu itulah gitu, jadwal itu kan harus diatur banget ya gitu. Jadi mereka bikin mengatur jadwal sendiri. Nah, kalau ada terjadi ketidaktepatan waktu itu biasanya sampai ke belakang, molor ke belakang gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita kita berharap tidak sampai seperti itu. Jadi mereka juga dididik untuk bisa selalu tepat waktu gitu. Dan mereka ngatur sendiri nih, kalau nggak tepat waktu apa sih resikonya apa gitu. Jadi mereka sendiri yang bikin, oh harus ada denda ataukah mereka harus menggetarkan angklung selama sekian menit gitu ya. Jadi nggak harus denda, tidak selalu denda bentuknya. Bisa jadi seperti mereka latihan pemanasan sendiri gitu dalam waktu yang cukup cukup untuk paling enggak mereka tuh ada sesuatu itu gitu ya jadi nggak hanya oh ini tuh punishment buat kamu sebenarnya bukan punishment gitu dorongan supaya mereka juga bisa bisa selain punishment juga ada sebenarnya ini punishmentnya berguna buat kamu loh gitu ya. Jadi yang seperti itu. Ya mungkin itu selain itu juga mandiri yang tadi saya ceritakan mereka juga punya role-role masing-masing sehingga
dari situ juga belajar kemandirian. Apalagi kalau dalam perjalanan udah nggak ada namanya mereka minta tolong ke orang tua lagi kan ya gitu ya. Perjalanan tuh udah kita sendiri gitu. Jadi angkut-angkut barang sendiri, ngatur sendiri. Setiap anak tuh punya role bahwa kamu tugasnya ngatur ini nih soft case yang ini gitu. Kalau kita pentas kita pindah-pindah. Jadi mereka juga mandiri mandiri sehari-hari misalnya udah waktunya makan ya mereka harus harus ikut makan harus tahu waktunya gitu karena begitu mereka tidak bisa maksudnya tidak bisa menepati waktunya bisa jadi kayak kemarin kayak apa ketinggalan ketinggalan bis untuk ke venue gitu atau enggak kita terlambat dalam penampilan gitu kan itu sesuatu yang apa ya sangat-sangat kita hindari selama dalam perjalanan gitu karena kita nggak bergantung pada diri kita sendiri tapi bergantung juga kepada tim maksudnya itu berpengaruh kepada tim dan juga berpengaruh kepada nama Indonesia gitu karena kadang-kadang kan kita berangkat ke sana juga untuk ikut ikut festival ya jadi namanya keterlambatan orang Indonesia itu kan biasanya gitu ya nah, itu tuh bisa maksudnya bisa berpengaruh ke nama Indonesia ini orang Indonesia tuh kayak gini banget gitu. Tapi kalau misalkan kita kita tepat waktu, kita punctual, kita gampang diatur gitu apa panitia pasti senang sekali dengan Indonesia. Dan selama ini alhamdulillah nama Indonesia itu biasanya eh, mereka tuh sangat senang dengan tim Indonesia karena mereka bilang iya ramah-ramah, terus gampang diatur gitu ya, disuruh apa aja mau gitu kan, terus apa tepat waktu, nggak terlalu susah ngaturnya gitu. Oke, terima kasih Teh Irma. Nah, sekarang kita ini waktunya dibuka untuk pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Saya mau menyapa juga, ternyata ada Fahri, juga Ashoka yang change maker di sini. Ada teman-teman pusat, teman-teman dari Ashoka. Em, Pertanyaan yang pertama itu datang dari Rian, dari Lombok ya, Rian ya. Apakah Rian mau open mic dan menanyakan pertanyaannya sendiri? Oke, terima kasih Mbak Amel. Sesuai dengan yang Rian paparkan di room chat itu, dari film Journey ini Rian kepingin mendengar gitu. Bagi yang sudah menonton dan karena Rian sama sekali belum pernah nonton, jadi Rian kepingin tahu banyak gitu tentang pesan moral, kemudian edukasi seni, norma sosial atau stigma dan diskriminasi yang muncul dari karakter-karakter yang ada di film itu seperti apa sih, Kak? Itu aja sih, Mbak Mel. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Rian. Kalau mau nonton ini ya masih bisa ya, tersedia selama 1 bulan. Bisa daftar di apa? eh, Nanti akan di chat pribadi oleh Ayas. Link untuk bagaimana bisa menonton. Mungkin bagus dari Alia, Teh Irma dan Gispa untuk ngomong salah satu saja ya. Kan pesannya itu banyak bisa macam-macam. Tapi salah satu ya mungkin yang bisa dibilang sebagai pesan dari film ini, silahkan Alia dulu deh. Oke, pesan dari aku mungkin kita harus apa ya acknowledge bahwa suatu saat kita bisa saja gagal. Tapi bukan berarti kegagalan tersebut bikin kita ngerasa bahwa kita nggak sanggup melakukan apapun. Usaha kita sudah keras, tapi mungkin ada jalan lain yang memang ternyata lebih baik untuk kita gitu Kak. Jadi yang aku lihat dari film ini apa ya memperlihatkan tentang bagaimana tadi kita sudah berusaha sangat keras tapi kok nggak bisa ke sana tapi ternyata dengan mengerjakannya bersama dengan orang-orang yang memang kita senang orang-orang yang punya visi yang sama dengan kita kadang perasaan yang ngerasa stuck ketika kita gagal itu bisa terobati yang bikin kita merasa lebih sanggup lagi nih untuk mencoba hal yang lain gitu sampai pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita gitu sih Kak kalau yang aku apa ya pesan yang paling aku rasakan dari film ini. Terima kasih Alia. Kalau Gispa gimana? Kalau dari aku sebenarnya pesan yang sangat membekas buat aku itu bahwa em, tidak akan ada
yang namanya hasil kalau hasil tidak akan mengkhianati usaha lah. Dan apa yang teman-teman Muhibah Angklung lakukan itu sudah membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang kamu mau sampaikan, bahwa yang mereka patok itu bukan juaranya, tapi bagaimana mereka tampil untuk membawa nama Indonesia, dan juga nama baik itu yang dipertahankan dan dipertunjukkan gitu. Karena setelah tadi dengar Teh Irma bilang bahwa sebelumnya sudah ada juga tim yang berangkat dengan misi yang sama di tahun 2004 gitu, dan tahun-tahun sebelumnya sudah ada juga gitu. Ini berarti tim Muhibah Angklung yang berangkat tahun 2016 ini kan sudah punya contoh, atau yang sebelum mereka yang di tahun 2016 ini berangkat sudah ada nama baik yang dipertaruhkan dan harus dijaga oleh tim-tim selanjutnya gitu. Dan ini membuktikan gitu kalau nama baik atau sesuatu yang nama baik dari misalnya tim Muhibah Angklung sendiri, tapi juga nama baik karena mereka adalah tim yang dari Indonesia gitu, tim dari negara yang punya kesenian yang sangat beragam, dan untuk sampai ke titik itu perjuangannya tidak gampang, banyak sekali kendala juga yang mereka hadapi. Tapi sekali lagi hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha yang telah kita lakukan gitu. Jadi karena kita berusaha, maka hasil itu akan berjalan beriringan dengan usaha yang kita lakukan gitu. Ini tuh bisa kita lihat di sepanjang filmnya gitu. Ketika teman-teman di dalam tim Muhibah Angklung enjoy, kemudian mereka dalam mood yang sangat-sangat baik gitu, penampilan mereka berjalan sangat-sangat bagus gitu. Tapi ketika mereka dalam kondisi yang capek, performanya jadi tidak maksimal, akhirnya kita bisa lihat salah satu contohnya itu di pertunjukan yang mungkin di KBRI ya. Pertunjukan teman-teman yang di KBRI yang kata Kang Maul itu pertunjukan paling jelek yang pernah dia lihat gitu. Tapi pertunjukan itu justru jadi pertunjukan paling asik karena sama orang-orang Indonesia di luar negeri yang memang mungkin merindukan kesenian Indonesia untuk ditampilkan, untuk dinikmati bersama gitu. Jadi apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kerjakan, itu juga harus kita doakan, dan apa yang kita doakan harus kita kerjakan gitu. Nggak bisa kita cuma berdoa aja tapi nggak kita kerjakan. Nggak bisa juga kita hanya kerja tapi nggak didoakan gitu. Itu sih Kak Amel yang aku tangkap dari film ini. Oke, nah kalau dari Kak Irma gimana? Pesannya apa nih Kak? Sebenarnya mirip ya dengan Mbak Gispa ya tadi ya, bahwa sebenarnya nggak ada yang mustahil sih gitu. Jadi ada aja, kalau saya merasakan ada aja seperti keajaiban gitu ya, yang sesuatu yang kita pikir tadinya nggak mungkin nih gitu, ternyata bisa terjadi gitu. Seperti ketika kita udah hampir ketinggalan pesawat tuh ya, sebenarnya udah mepet-mepet, kalau kalau umum itu kayaknya udah nggak boleh deh naik gitu ya, ternyata masih bisa gitu. Saya dalam hati aduh kayaknya ini kita udah nggak bisa pulang nih sehari hari ini, udah nggak mungkin deh gitu ya. Ternyata bisa gitu, dan itu di luar nalar saya ya, dan di luar apa sih, di luar pemikiran saya bahwa eh ternyata bisa juga toh kita pulang gitu ya. Jadi betul 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 sekali tadi bahwa selain usaha, doa juga. Jadi eh dengan dua itu, usaha dan doa, kayaknya nggak mungkin tidak ada yang mustahil menurut saya. Oke, terima kasih Kak Irma. Nah, ini ada rekan saya, Nila, yang bertanya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang komunikasi antar generasi. Silahkan Nila, kalau mau open mic dan nanya langsung. Ya, sebetulnya tadi sedikit-sedikit makasih Mbak Amel sudah mempersilahkan aku berbicara langsung. Sedikit-sedikit dari Kak Alia, Teh Irma, sama Kak Jiji udah jawab sih untuk yang komunikasi antar generasi. Cuman mungkin mau mendengarkan juga sih, terutama dari Kak Jiji gitu, yang dari sisi anak mudanya gitu ya. Tadi kadang Kak Irma
Irma udah detail tuh kalau dari sisi orang dewasa seperti apa, tapi kalau dari sisi anak muda tuh sebaiknya yang diinginkan seperti apa ya, orang tua tuh berkomunikasi kepada yang lebih muda gitu. Sama yang pertanyaan keduanya mungkin lebih ke Teh Irma, kayak ini kan Teh Irma sama Kang Maul bisa melihat nih potensi-potensi teman-teman yang tadi kan hanya 35 remaja orang muda, tapi mereka tuh masing-masing bisa handle beberapa pekerjaan, nggak cuma mereka bermain musik aja, tapi ada bagian mungkin bendahara dan segala macam. Nah, bagaimana itu bisa melihat, oh, potensi anak si A ini dia bagus di bagian ini, si B bagus di mana gitu. Karena ya banyak orang dewasa saja yang merasa kayak mungkin 30, 40 masih clueless sama hidupnya. Aku mau kemana sih? Kayak gitu juga kan gitu. Nah, apalagi teman-teman muda gitu yang masih mencari jati diri, itu bisa kasih clue-cluenya nggak gitu. Terima kasih, Kak Amel. Siapa dulu nih mau jawab? Alia dulu deh. Oke, terima kasih banyak Kak pertanyaannya. Mungkin tadi juga udah sempat mention ya tentang bagaimana kita saling men-set expectation, bagaimana orang dewasa itu tidak menganggap bahwa kamu anak muda, kamu nggak bisa apa-apa gitu ya. Itu hal yang penting. Tapi juga selain itu mungkin yang bisa dilakukan orang dewasa terhadap anak muda adalah cara kita ngobrol yang memang tidak menggurui gitu. Siapa tahu misalnya anak muda itu kita pengen dilihat sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia gitu yang punya pemikiran, punya pendapat segala macam, bukan hanya sebagai seorang anak kecil yang nggak tahu apa-apa dan yang harus selalu diarahkan gitu. Terus juga yang penting sih mungkin memperlihatkan keberanian yang otentik dari orang dewasa atau keteladanan yang otentik juga gitu, bahwa orang dewasa itu nggak cuman misalnya menyuruh saja nih kepada orang muda, oh kamu tuh harus begini begitu, kamu harus belajar ini belajar itu, tetapi juga orang dewasa itu bisa melakukan hal tersebut bersama-sama dengan anak-anak. Mungkin tadi sebagai contoh sekarang Kak Irma dengan tim melihat bagaimana proses pembelajaran itu sekarang berjalan bersamaan. Jadi nggak cuman Kak Irma yang bilang kayak, oh kamu harus begini-begini, tapi ada juga nih anak muda atau orang muda yang ternyata mau mengajukan diri segala macam gitu. Nah, karena di sini juga sebenarnya banyak banget anak muda yang menonton, jadi mungkin sekalian ya tentang bagaimana ketika orang muda berkomunikasi kebalikannya nih kepada orang dewasa. Mungkin karena kami sebagai orang muda biasanya punya banyak banget ide gitu ya, tapi yang paling penting adalah ketika kita ingin menyampaikan ide kita, pendapat kita harus sampaikan dengan rasa hormat gitu. Bukan hanya karena kita ingin membuktikan diri kalau kita tuh juga tahu sesuatu gitu ya. Mungkin daripada kita bilang kayak, apa sih Bu, kamu kok begitu, begini, mungkin kita bisa ubah pendekatannya dengan kayak, boleh nggak kalau misalkan kita coba cara baru, kita coba pendekatan yang berbeda, atau boleh nggak ya kita coba gabungin misalnya idenya dari Kak Irma dengan ide kita gitu ya, jadi kita tetap harus hormat gitu, tapi bisa berjalan secara berdampingan ketika kita mau menyampaikan pendapat gitu. Dan juga kita perlu menggunakan bahasa, kalau tadi ke anak muda yang memang tidak meremehkan mereka, kalau kita yang anak muda ke orang dewasa tidak menyerang mereka gitu. Mungkin karena kita ngerasa bahwa Pak, Bapak, Ibu tuh kamu tuh nggak ngerti gitu kan, Bapak Ibu tuh nggak ngerti tentang ini tentang itu gitu. Misalnya kayak, wah, Bapak Ibu tuh nggak paham ya sekarang kalau misalkan apa-apa tuh sosial media. Mungkin kita bisa ubah dengan kayak, tahu nggak sih kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang itu anak mudanya banyak nih yang menggunakan sosial media, misalnya gimana kalau kita eksplor bareng-bareng di sana gitu. Jadi memang dari adanya mutual respect itu tentang bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita pendekatan antara orang dewasa dan anak muda itu akan membangun sebuah komunikasi antar generasi yang memang mutual gitu ya. Kita bisa saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan kita juga sebagai orang muda itu masih bisa nih dibimbing gitu ya oleh orang dewasa yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya gitu, tapi tanpa harus kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa, kayak gitu. Wow, langsung adem mendengarkannya. Terima kasih Alia. Kalau Gispa gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya tadi Kak Alia udah menyampaikan banyak banget dan aku setuju sama Kak Alia gitu ya. Cuma mungkin yang mau aku tambahkan adalah
orang dewasa juga baru sekali menjadi orang dewasa, anak muda juga baru sekali menjadi anak muda gitu. Jadi ini yang kadang tidak luput dari perhatian gitu, karena orang tua selalu orang dewasa selalu bilang kayak kita tuh dulu juga pernah muda, iya, tapi anak muda baru sekali menjadi anak muda gitu. Terus orang dewasa pasti bilang kamu nggak pernah, kamu nggak bakalan pernah menjadi, kamu belum pernah menjadi orang tua atau orang dewasa gitu. Ya iya, karena belum saatnya gitu. Dan kita juga sebagai anak muda itu seringkali lupa kalau this is their first time gitu. Ini kali pertama mereka menjadi orang dewasa dan mereka juga harus menavigasikan dunia mereka seperti apa, dan juga di satu sisi harus juga terus mengakomodir kebutuhan kita supaya tujuan bersama itu bisa berjalan bersama gitu. Nah, ini yang perlu untuk kita ingat bahwa anak muda baru sekali menjadi anak muda, orang dewasa juga baru sekali menjadi orang dewasa. Yeay, terima kasih banyak Gispa. Langsung ini kurang merasa ya nggak ada yang harus tetap merasa bersalah kalau punya salah. Tapi terima kasih atas pemahamannya. Kalau Teh Irma gimana? Ya, kalau saya di dalam tim itu biasanya berusaha untuk menempatkan diri saya bukan sebagai orang tua gitu. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai teman mereka. Jadi kalau boleh apa ya, kalau boleh bilang, posisi saya di sana memang, dan kalau di perjalanan memang punya tanggung jawab sebagai salah satu delegasi orang tua ya di situ. Cuman sehari-hari saya di tim, biasanya saya berusaha untuk menempatkan diri saya tuh sebagai teman mereka gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga curhat gitu ya di jalan gitu, teh aku gini gitu. Jadi berusaha menjadi teman mereka. Padahal sebenarnya usia saya tuh kan cukup jauh ya dengan mereka ya. Jadi mereka itu sebagian besar udah seumuran dengan anak-anak saya gitu. Di rumah juga saya juga berusaha seperti itu. Jadi berusaha menempatkan diri saya selain sebagai orang tua juga sebagai temannya mereka, agar mereka juga bisa terbuka ke saya. Kalau misalkan mereka menghadapi masalah, mereka akan bercerita ke saya, bukan bercerita kepada orang lain. Mungkin itu yang pertama kali saya berusaha menempatkan diri saya dulu gitu untuk bisa untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Kalau misalkan kita bikin barrier nih gitu ya, bikin bikin sebuah halangan, nggak akan mungkin kita bisa berdiskusi untuk bercerita tentang ide-ide. Dan itu yang sekarang saya alami dengan teman-teman, bahwa karena mereka punya role masing-masing, tuh mereka ide mereka duluan gitu. So, kamu mau bikin apa tuh untuk bikin rundown misalnya hari ini? Kalian dulu yang bikin, nanti saya cek gitu. Kadang-kadang mereka nanya, teh bagusnya apa dulu sih lagu yang mau kita apa dulu sih lagu yang mau kita tampilin, misalkan gitu, apa lagu yang harus kita latihkan duluan, misalnya baru saya kasih arahan, oh kita butuh waktu sekian nih gitu, ini lagu ini kita mau tampil besok gitu. Mungkin itu yang lebih lebih kita nggak eh, lebih mengarahkan ke mereka gitu, baru mereka yang mengambil keputusan. Nah, setelah itu baru evaluasi, oh keputusan ini sudah benar nggak, kira-kira udah tepat nggak kita ambil. Kalau misalkan ternyata, oh ini beresiko nih ya, kita harus menyampaikan kan gitu ya. Ya. Berhubungan dengan yang tadi, pertanyaan tadi, gimana sih caranya bisa mendelegasikan ke 30 orang ini gitu ya, bisa tahu masing-masing role-nya sebagai apa gitu. Sebenarnya di awalnya eh, kita biasanya sebelum masuk tuh anak-anak melakukan tes MBTI dulu. Jadi kita tahu bahwa anak ini tuh introvert, anak itu ekstrovert. Terus sifatnya seperti apa gitu. Jadi masing-masing anak tuh kita udah analisis bahwa oh ini seperti ini, dan kemudian kita juga ada ketika mereka mau masuk juga kita ada melakukan wawancara ya, cerita ya, ngobrol gitu. Kamu senangnya gimana? Arahnya kemana gitu. Jadi banyak secara terbuka kita coba cari informasi, mereka pengennya apa gitu yang mereka harapkan dari Muhibah. Nah, dari situ juga sebenarnya sebelum kita plot nih masing-masing ke dalam sebuah divisi masing-masing, mereka milih dulu sebenarnya mereka mau masuk di mana gitu.
Kan pilihannya banyak tuh ya. Nah, dari pilihan itulah baru kita coba set tim sehingga masing-masing ini bisa saling apa mengisi. Oh, si anak ini tuh kurang di sini, tapi nanti ada yang membantu di situ, misalnya yang kuatnya di sini. Jadi sudah kita berusaha sebaik mungkin sesuai dengan minat mereka gitu, keinginan mereka dan dan juga patokan kita bahwa si anak ini kekuatannya di sini nih gitu, bagusnya ditempatkan di sini. Jadi sebenarnya udah sampai ke arah sana. Setelah itu baru evaluasi gitu. Oh, udah menghadapi nih gitu ya, udah pernah mengalami nih segini gitu. Kalau kita mau merombak lagi, nah mereka mau masuk kemana? Itu biasanya suka bilang, teh aku mau pindah gitu ya. Kayaknya nggak kuat sih di sini mau pindah ya, maka silahkan gitu. Jadi kadang-kadang kita juga apa mencoba mencoba eh, mencoba dulu gitu mereka disuruh coba dulu baru merasakan oh ternyata aku bisa oh ternyata aku nggak sanggup di sini jadi mereka bisa apa bisa memberikan evaluasi ke kita gitu tentang role mereka masing-masing di situ mungkin itu teh. Yeay, terima kasih banyak Kak Irma. Nah, ini kita waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Pastinya masih ada waktu untuk yang mau bertanya. Tapi Kak Ayas sudah ngasih tahu bahwa ayo kita berfoto bersama dulu supaya jangan ketinggalan foto bersamanya. Bisakah teman-teman membuka kamera sambil saya jadi bisa ngelihat nih wajah-wajah yang ada di sini. Dan saya juga mau menyapa teman-teman yang sepertinya baru pertama kali namanya saya lihat. Ada Zarniel Boleka, kemudian Sonabih Rahmat, Siti Nurhayati kayaknya beberapa kali datang deh. Rifanka Diarski, siapa lagi ya? Dali Syafar, tim Ashoka yang baru. Kemudian Anissa, Sunija, Aura Pamesti, selamat datang. Bisakah kita buka kamera sebentar dan juga teman-teman Ashoka, teman-teman pusat untuk foto bersama? Halo Atta, lagi sama anaknya. Ya, silahkan Ayas diberi aba-aba untuk fotonya. Oke, kita semua foto dulu ya. Oke, wait. Siap, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Wait. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Nah, mungkin kalau ada satu deh pertanyaan terakhir, em, saya masih persilahkan teman-teman. Apakah ada dari tim pusat atau dari teman-teman narasumber ada yang mau tanya satu sama lain? Mungkin penasaran dari cerita-cerita atau yang komentar tadi yang sudah diterima. Aku deh, Kak Amel, aku ingin Kak Irma boleh nggak share social media dari tim angklungnya biar kita bisa stalking gitu, bisa lihat-lihat kegiatannya sekarang ngapain gitu karena kepo banget nih gitu sehabis nonton filmnya. Iya, Iya dan saya kebetulan baru kalau sadar. saya termasuk generasi yang gaptek ya gitu jadi kurang 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 ngerti tapi ada salah satu ada ketua Muhibah di sini Rifanka mungkin Rifanka bisa share ya eh, apa link sosmednya jadi kebetulan nah ini ada Instagram kita punya Instagram punya TikTok juga punya FB juga terus YouTube juga punya channel nah bisa dicek sih sebenarnya bisa search sendiri tim Muhibah Angklung biasanya keluar sih kita gitu tapi mungkin bisa juga di share sama eh, Kang Rifan ya gitu share-nya bisa di sini nah mungkin itu teh gitu mangga silakan boleh dilihat di stalking dicek-cek dilihat-lihat kita dengan senang hati YouTube juga banyak jadi ada video-video kita selama perjalanan ada beberapa ada beberapa juga video yang sengaja kita bikin gitu
untuk beberapa acara tertentu, misalnya kemerdekaan Indonesia, terus kemudian juga kita ada flash mob, ada beberapa flash mob semuanya sudah di-upload di YouTube gitu. Thank Wow, you, Teh terima Irma. kasih. Ya, kalau saya tinggal di Bandung, saya juga akan ikutkan anak saya ke Angklung Muhibah. Soalnya ternyata banyak sekali, lengkap sekali ya, baik itu pendidikan karakter, disuruh olahraga juga, terus dikasih tugas ya, apa namanya, terus mereka boleh memimpin, mereka boleh punya inisiatif. Itu wow banget. Mudah-mudahan nanti banyak sekali organisasi yang seperti ini, kesempatan-kesempatan untuk orang-orang muda bisa juga lintas agama, bisa gabung, terus perjalanan-perjalanannya semuanya penuh tantangan. Mungkin sedikit nambah, Mbak Amel mau cerita sedikit juga. Di Muhibah itu anak-anak dalam perjalanan dalam 2 tahun terakhir, bukan 2 tahun terakhir, dari 2022 tuh mereka sendiri yang bikin itinerary, mereka sendiri yang booking booking pesawat, mereka sendiri yang booking tiket bis, mereka yang sendiri yang booking, pokoknya semua dari A sampai Z sampai visa, ngurusin visa itu semuanya anak-anak yang ngerjain. Kita tinggal ngasih arahan aja. Jadi uh, saya tuh sampai apa ya, kalau merinding ya, kalau saya dalam hati tuh merinding luar biasa saya melihat anak-anak, pertumbuhan anak-anak yang seperti Oi gitu ya. Oi itu kan kita didik dari 2015 sampai ke mereka sampai terakhir dia lulus kuliah, terus kemudian selesai dari Muhibah gitu ya, keluar dari Muhibah, lulus kalau kita bilang gitu, uh, pertumbuhannya luar biasa banget deh. Jadi banyak anak-anak yang saya lihat, misalnya contohnya Kang Rifan gitu ya, Kang Rifan ketua kita sekarang gitu. Dulunya waktu awal-awal masuk tuh sampai nggak bisa ngomong gitu, diem gitu ya. Sekarang bisa ngambil role sebagai ketua Muhibah. Terus kemudian banyak contoh yang lain yang saya lihat dan sama Mbak Amel, saya juga pengen anak saya ikut dan kebetulan tidak ada yang ikut ya. Saya dorong-dorong, ayo dong masuk gitu ya. Belum ada yang berminat gitu karena mereka ngelihat sendiri bahwa mungkin merasa belum belum sanggup nih mah gitu ya. Jadi mungkin tahun-tahun depan saya berharap ada yang berani masuk. Mungkin itu dari saya tambahan. Oh wow, oke. Terima kasih banyak Teh Irma. Kita belajar banyak sekali hari ini. Juga Alia dan Gispa. Wah, amazing. Saya sangat menghargai, sangat kagum kepada kalian semuanya, pemimpin-pemimpin muda Indonesia. Saya mendoakan semua cita-cita kalian, semua tujuan harapan dari yang kalian lakukan itu bisa tercapai. Jangan lupa colek-colek Ashoka kalau kita bisa kerjasama, dan juga untuk Teh Irma serta tim Angklung Muhibah. Ternyata ini adalah sebuah oase, sebuah hadiah yang sangat indah gitu ya untuk Indonesia, tim Angklung Muhibah ini. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit mewakili Ashoka dan juga Pusat Paramadina. Kita bertemu di bulan depan untuk film yang tidak kalah menarik tentang jurnalisme masyarakat. Ikuti Instagram Ashoka untuk film-film selanjutnya. Dan jangan lupa kalau belum nonton The Journey, masih ada sampai 31 Mei 2025, dan ada di kolom chat untuk pendaftarannya. Terima kasih banyak Alia, Gispa, dan Teh Irma. Selamat sore. Terima kasih Sama-sama. banyak semuanya. semuanya. Saya Selamat selesaikan.